Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani dengan NIM 250235520211 akan membawakan ceramah singkat mengenai menata niat dan melangitkan harapan di tahun baru. Berdiri di ambang tahun 2026 bukan sekadar merayakan pergantian waktu secara seremonial, melainkan sebuah panggilan untuk melakukan jeda sejenak, menoleh ke belakang untuk mengevaluasi diri, muhasabah, dan memandang ke depan untuk merancang perbaikan, murakabah. Hadirin sekalian, fondasi utama dari setiap langkah manusia adalah niat. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis pertama yang diletakkan adalah tentang niat, yang menunjukkan bahwa niat adalah separuh dari agama. Menata niat di tahun yang baru berarti melakukan reorientasi terhadap tujuan hidup kita. Kita harus bertanya pada diri sendiri dengan jujur, untuk apa aku menjalani tahun-tahun yang lalu, dan untuk siapa aku akan menjalani tahun yang akan datang. Seringkali kita terjebak dalam keletihan duniawi karena niat kita hanya terpaku pada pencapaian materi, pujian manusia, atau status sosial yang semu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa tidaklah kita diciptakan melainkan untuk beribadah kepadanya. Maka tahun 2026 harus kita jadikan sebagai momentum untuk mengonversi setiap aktivitas menjadi ibadah dengan cara membenahi niat sejak dalam pikiran. Lebih dalam lagi, menata niat bukan berarti mengabaikan urusan dunia, melainkan memberikan ruh pada setiap urusan dunia tersebut. Di tahun yang baru nanti, tantangan digital dan dinamika sosial mungkin akan semakin kompleks. Tanpa niat yang kuat untuk menjaga integritas dan ketakwaan, kita akan mudah terombang-ambing oleh arus zaman. Jika kita seorang pekerja, niatkanlah setiap peluh yang menetes sebagai bentuk ketaatan dalam memberi nafkah halal. Jika kita seorang pelajar, niatkanlah setiap ilmu yang dipelajari sebagai sarana untuk mengangkat derajat umat. Sebagaimana perkataan para ulama, berapa banyak amalan kecil menjadi besar karena niatnya, dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niatnya. Inilah kunci keberkahan, yaitu ketika Allah meridai setiap detak jantung dan langkah kaki kita karena semuanya bermuara pada keinginan untuk mendekat kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sisa waktu di tahun 2025 ini sebagai masa transisi untuk membersihkan wadah hati kita. Ibarat sebuah bejana, jika wadahnya bersih, maka air yang dituangkan ke dalamnya akan tetap suci. Namun, jika wadahnya kotor oleh kesombongan, ria, atau dengki, maka amalan sebaik apapun akan terkontaminasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang telah kita siapkan untuk hari esok. Hari esok ini bukan hanya tentang masa depan di dunia, tapi lebih utama adalah masa depan di akhirat. Dengan menata niat untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih dermawan, dan lebih khusyuk di tahun 2026, kita sebenarnya sedang membangun jembatan menuju keselamatan abadi. Sebagai penutup, marilah kita memohon kepada Allah agar dikaruniai hati yang mukhlisin, ikhlas. Semoga di tahun yang baru nanti, setiap rencana yang kita susun tidak hanya tertulis di atas kertas agenda, tetapi juga tercatat sebagai amal saleh di sisi Allah. Mari kita bertekad untuk meninggalkan segala keburukan niat yang pernah menghinggapi hati kita di tahun-tahun sebelumnya dan mengganti dengan semangat baru untuk menebar manfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi sisa umur kita, mengampuni kekhilafan kita di tahun 2025 dan menjadikan tahun 2026 sebagai tahun kemenangan bagi iman dan takwa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.